Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi yang akan Bapak jelaskan mengenai penjelajahan mencari mutiara dari timur. Materi sejarah wajib kelas 11 semester 1. Kita awali dari pengertian dari kolonialisme. Kolonialisme berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negaranya. Tujuannya apa? Yaitu mendominasi ekonomi, sumber daya manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Perhatikan arti dari imperialisme. Imperialisme sendiri adalah usaha untuk memperluas kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain. Imperialisme terbagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno, negara pelopornya adalah Portugis dan Spanyol, sedangkan imperialisme modern Inggris. Ya. Apa bedanya imperialisme kuno dan imperialisme modern? Imperialisme kuno dibatasi oleh adanya revolusi industri tahun 1750 sampai 1850. Sedangkan imperialisme modern itu pasca revolusi industri. Kita lanjut, apa yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Lihat oleh kalian semua. Yang pertama, mencari pusat rempah-rempah. Semangat 3G, God, Glory, Gospel, ini sudah terkenal sekali. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian adanya semangat untuk menyebarkan agama Kristen. Tambah lagi dengan adanya semangat penaklukan, ya, atau requesta sebagai bagian dari dendam lama dari perang salib antara Islam dengan Kristen. Kemudian ditaklukkannya Konstantinopel atau Bizantium oleh Islam, oleh Turki Utsmani. Kemudian adanya keinginan untuk membuktikan bumi itu bulat. Kita tahu ada tokoh barat yang mengeluarkan pendapat bahwa bumi itu bulat, yaitu Kopernikus dan Galileo Galilei. Dan yang terakhir adalah tertutupnya pelabuhan Lisbon Portugis untuk para pedagang Belanda. Untuk yang terakhir ini adalah alasan spesifik Belanda melakukan penjelajahan samudra. Kita lanjut. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penjelajah dari Portugis. Diawali penjelajahannya oleh Bartolomeus Dias, yang dia berangkat dari Portugis sekitar tahun 1487. Dan perjalanannya hanya sampai di Afrika. Kenapa? Karena dia terkena badai sehingga terdampar di Afrika. Nah, perjalanan berikutnya dilanjutkan oleh Vasco da Gama sekitar tahun 1497. Vasco da Gama tidak sampai ke tempat mutiara dari timur atau pusat rempah-rempah atau Nusantara. Nah, dia hanya sampai di India atau Kalkuta atau Kalikut, ya, itu sama saja. Perjalanan berikutnya dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Ya, perjalanannya ini melanjutkan perjalanan yang sudah dirintis oleh Vasco da Gama yang baru sampai di India. Dan Alfonso de Albuquerque adalah orang pertama Eropa yang dianggap berhasil menemukan pusat rempah-rempah. Ya. Dia kemudian menyerang yang namanya Kerajaan Malaka, ya. Dan Kerajaan Malaka berhasil diduduki oleh Portugis sekitar tahun 1511. Selanjutnya adalah negara Spanyol. Spanyol, penjelajahannya diawali oleh tokoh bernama Christophorus Columbus atau Christopher Columbus sekitar tahun 1492. Dan perjalanannya berbeda dengan perjalanan Portugis yang melewati jalur Afrika. Ini Spanyol menuju ke Amerika, ya. Dan Christopher Columbus sampai di Afrika dan dia menyangka bahwa di Amerika, dan dia menyangka bahwa Amerika adalah Nusantara atau pusat rempah-rempah. Sampai kemudian perjalanan berikutnya dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan atau Ferdinand Magelhaen sekitar 1519 yang didampingi oleh Sebastian Elcano. Dia melanjutkan perjalanannya Christopher Columbus dan dia